terima kasih buat sore hari ini. Buat kami terus mengasihi, mencintai Engkau. Sore ini berbicara pada kami. Umat yang kau cintai, kau kasihi. Terima kasih sampaikan pesan firman-Mu. Dan biar kami makin mencintai, mengasihi Engkau. Menjadi kuat. Makin cinta Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami tahu ada kasih yang ajaib yang sedang kau lepaskan di tempat ini. Kami rasakan ada kasih Tuhan yang hebat di tempat ini. Terima kasih buat sore hari ini. Dan biar kami tenang dalam hadirat-Mu. Sampaikan pesan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Sebelum duduk saudara, sebelum duduk. Ngomong kanan kirinya, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, sekali lagi yang mantap. Yesus sudah bangkit, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling baik, haleluya. Silakan duduk saudara, selamat sore, selamat Paskah semuanya. Sore hari ini kita akan sama-sama buka firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Bisa ditayangkan ya, Roma 8 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saya mau bacain bahasa Inggrisnya, ada sedikit perbedaan, sedikit tok saudara, enggak banyak. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Bahasa Inggrisnya berkata, jika Kristus ada di dalam engkau, tubuh ini mati karena dosa. Tetapi roh kehidupan, roh itu hidup karena kebenaran saudara. Jadi ketika Kristus itu tinggal, be in you, tinggal dalam kita saudara, maka tubuh memang mati, tapi roh saudara hidup. Tapi lanjutkan di ayat berikutnya, ayat 11. Saya aja baru tiba-tiba kebuka saudara, ada hal yang luar biasa yang Paulus katakan dalam ayat ini. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you. Tetapi jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari kematian dwell, tinggal dalam engkau, Ia yang membangkitkan Kristus dari kematian juga akan quicken. Indonesia berkata, bahasa Indonesia quicken, menghidupkan. Tapi kata quicken ini, Dia akan memantik sebuah kehidupan. Your mortal bodies. Dia akan menghidupkan tubuh yang mati ini saudara. By His Spirit, oleh roh yang tinggal di dalam kita. Yang pertama, ketika Yesus tinggal dalam kita, kita dapatkan keselamatan. Tubuh mati, tapi rohmu selamat. Tapi Paulus gak berhenti sampai situ saudara. Dia lanjutkan di ayat berikutnya. Tetapi jika Kristus plus kuasa kebangkitannya tinggal dwell in you. Tinggal dalam kita saudara. Bukan cuman roh kita yang dihidupkan. Tetapi your mortal bodies. Tubuh yang fana ini akan juga dihidupkan oleh roh kebangkitan itu. Jadi saudara, hari ini kita bukan cuma terima Yesus juru selamat. Tapi Dia memberikan kuasa yang menghidupkan tubuh jasmani kita saat ini juga. Dia memberikan sebuah perubahan, quicken. Ini kata yang bagus. Yang memantik, ada kehidupan muncul. Dan kata menghidupkan atau quicken, dalam bahasa Yunaninya bagus. To produce alive. Menghasilkan kehidupan. Ketika roh kebangkitan yang kita rayakan hari ini, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian tinggal dalam kita saudara. Tiba-tiba kita ini produce alive, menghasilkan kehidupan. Bukan cuma itu, tapi juga to bear living young. Tapi kita juga membawa kehidupan yang muda. Tidak tua, tapi muda. Di dalam saudara sedang diperbarui dan di dalammu dibuat muda terus oleh Tuhan. Saya tahu semua di sini sangat bahagia. Kalau engkau di dalammu dibuat terus muda, amin. Engkau menjadi orang-orang yang bergairah terus hidupmu, bersemangat.
Karena orang muda lambang sebuah kekuatan. Jadi ketika roh kebangkitan dalam hidup kita, maka hari ini di dalammu akan terus digerakkan Tuhan. Mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tuhan mau memberikan ini, roh kebangkitannya di dalam hidup kita. Tapi saudara, ketika Tuhan mau memberikan roh ini dalam hidup kita dan kita mau terima, selalu ada begitu banyak halangan saudara. Yang coba menghentikan kita supaya kuasa kebangkitan yang ajaib ini jangan sampai masuk dalam hidup orang-orang Kristen. Oke, kamu terima Kristus sebagai juru selamat. Oke, bagus. Jadi orang Kristen yang baik-baik. Engkau akan selamat masuk surga kok saudara. Tapi Paulus berkata, target kita itu bukan masuk surga loh saudara. Tapi lebih daripada masuk surga, amin. Selama aku dalam dunia ini, dalam hidupmu engkau sedang menghasilkan kehidupan. Dan hidup yang sangat maksimal engkau miliki selama engkau hidup. Paulus tidak cuma ngomong nanti di surga lu selamat. Tapi sejak hari ini, dia pengen setiap saudara ini dalam hidupmu. Engkau membawa satu kehidupan yang luar biasa. Engkau ngalamin dan orang di sekitarmu juga mengalami. Dan ini yang membuat setan gak suka. Roh kebangkitan yang membangkitkan Kristus dari kematian. Dia coba tahan dan dihentikan. Ada begitu banyak cara yang setan kerjakan. Dan sore hari kita akan ngomong tentang 3 hal saudara. Apa yang membuat roh kebangkitannya itu tertahan. Dan engkau cuma jadi orang Kristen baik-baik di gereja. Dan gak ngapa-ngapain saudara. Cuma jadi orang Kristen yang baik. Bagaimana kita menerobos penghalang-penghalang itu. Sampai engkau punya hidup yang maksimal, yang luar biasa. Amin. Apa yang pertama saudara, yang menjadi penghalang dalam hidup kita. Kita akan buka sama-sama dalam Markus 16 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Markus pasal yang ke-16 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Ini penghalang pertama. Roh kebangkitan masuk dalam hidup kita. Yaitu batu kubur. Batu penutup kubur yang menghalangi kebangkitan. Hari itu dikatakan hari itu Maria dan Maria yang lain saudara datang ke kubur Tuhan Yesus untuk menjumpai Tuhan Yesus. Mereka membawa rempah-rempah di minggu pertama hari Minggu mereka kumpulin bawa rempah-rempah. Satu tujuannya kita mau merempah-rempahi tubuh Yesus yang udah mati supaya tubuhnya ini lebih awet saudara. Orang-orang Yahudi zaman dahulu yang sekarang udah enggak saudara. Zaman dahulu punya sebuah tradisi kebiasaan. Mayat gak dikubur di tanah. Disimpan satu tempat kemudian dirempah-rempahi supaya awet. Tujuannya apa? Nanti tulang-tulangnya dikumpulin saudara. Ditaruh di peti-peti kecil. Kalau saudara ke Yerusalem di Golden Gate. Di depannya itu ada terhampar kuburan Yahudi. Tak lihat kecil-kecil cuma segini gedenya saudara. Saya dulu heran. Loh apakah orang Yahudi pendek-pendek toh? Kotak segini toh saudara. Ternyata itu tulang-tulang toh saudara. Mayat yang udah habis. Dagingnya habis semua, tulang dikumpulin di sebuah kotak dari batu. Disimpan. Mereka percaya pada hari kebangkitan akan diangkat. Maka ditaruh di Golden Gate. Mereka sangat percaya Yesus akan datang Mesias. Membuka Golden Gate. Dan orang-orang yang di depannya itu semua akan dibangkitkan bersama dengan Mesias. Itu kepercayaan mereka. Makanya ditaruh sana. Hari itu wanita Maria yang banyak ini ada 4 minimal saudara. Ada Maria ibu Yesus, Maria saudara ibu Yesus, ada Maria istri Klopas, ada Maria Magdalena, Maria banyak. Bawa rempah-rempah. Tapi saya mau tanya saudara, apakah mereka hari itu bisa ketemu dengan Yesus gak di kuburan itu saudara? Bisa merempah-rempahi gak hari itu? Gak bisa. Kenapa? Sebab ada peraturan hari itu. Udah diomongin, kubur Yesus ditutup dengan batu yang sangat besar. Nanti kita akan saudara yang ikut trip Israel akan datang ke kuburan Yesus. Kuburan batu yang ditutup dengan batu gede. Kita akan lihat tempat itu. Ditutup dengan batu yang besar. Makanya mereka ngomong siapa yang akan geser batunya. Gede banget. Dan yang kedua batu itu saudara yang nutup kubur disegel
dengan Romawi. Gak boleh dibuka. Dan yang ketiga, tentara Romawi berjaga di sana. Nungguin kubur. Tidak boleh ada yang masuk ke tempat ini. Karena kabarnya pada hari ketiga dia akan bangkit. Makanya dijaga loh saudara. Kalau orang-orang wanita ini udah tahu. Kalau ini tidak bakal bisa ngapain bawa rempah-rempah. Gak mungkin ketemu tuh saudara. Tapi itu yang hebat dengan para wanita. Para wanita bersyukurlah engkau lahir sebagai wanita. Karena wanita lebih nekat timbang laki-laki. Karena wanita gak pakai pikiran. Kalau laki-laki kayak saya. Disuruh merempah-rempahi. Saya mikir. Satu, batunya gede banget nutup. Dua, disegel sama pemerintahan Romawi. Yang ketiga, dijaga tentara. Gak bisa toh? Lah ngapain ke kubur? Laki-laki saudara. Tapi perempuan kadang-kadang lebih hebat. Lebih ngeyel. Dia datang. Mungkin dia berpikir, engkau yo tekan kuburan, kita bius tentaranya. Supaya kita bisa dorong batunya. Loh, perempuan kan punya banyak kreatif toh. Apalagi hari ini kalau lihat emak-emak toh, yang sudah di jalan naik motor tuh ya kan. For emak-emak everything is possible. Untuk emak-emak semua itu mungkin. Makanya para Maria ini saudara, datang ke kuburan saudara. Tetap nekat. Gak bisa, siapa yang akan bukain? Tapi ternyata hari itu kuburnya terbuka, betul? Kuburnya terbuka saudara. Kuburnya terbuka pada hari itu. Yesus bangkit dari kuburan. Dia keluar dari kubur itu saudara. Ini yang kita mesti pelajari dari para wanita ini. Desire, sebuah kerinduan yang kuat untuk ketemu Yesus. Kalau engkau mau roh kebangkitannya itu datang dalam hidupmu. Hatimu harus punya cukup kekuatan yang kuat. Aku inginkan dia, inginkan dia. Sekalipun penghalangnya begitu banyak. Tapi ingini dia dengan kuat. Hari ini saya tahu di tempat ini ada banyak orang yang punya desire. Keinginan yang kuat. Untuk ketemu Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Itu bagus saudara. Keinginanmu yang kuat untuk melayani Tuhan, ketemu Tuhan itu sangat bagus. Tapi ingat, setan tidak akan pernah mengizinkan orang yang punya keinginan kuat. Sampai mencapai keinginannya. Selalu dijegal. Engkau yang punya keinginan hari ini untuk melayani Tuhan. Nanti ketemu sama orang-orang yang menjengkelkan, menyebalkan dalam pelayanan. Dan kau ngomong, dah enggak jadi. Sudah pengen loh sini berkobar-kobar hatinya. Pengen melayani. Begitu ketemu dengan orang dalam pelayanan. Engkau jengkel. Dan katakan, Anda, aku mundur. Ada orang yang mungkin pengen bawa persembahan kepada Tuhan. Aku mau bawa korban. Tapi tiba-tiba ada saja urusannya. Oh ada kebutuhan lain ini nih. Terhalang, berhenti. Engkau mundur. Engkau mau berdoa. Selalu ada saja anaknya rewel. Suaminya rewel. Istri rewel. Anjing lagi rewel. Semua rewel tiba-tiba. Dan kau batal berdoa. Pengen baca Alkitab loh saudara. Pengen baca. Selalu ada saja halangannya. Sampai engkau gagal. Kerinduanmu ini gak cukup kuat. Kalau engkau tidak perlu harus berjuang untuk mendapatkan itu saudara. Kalau cuma kerinduan berhenti di sana. Tidak akan pernah bisa berhasil. Perlu sebuah perjuangan keras dalam hidupmu. Supaya kerinduanmu itu menjadi kenyataan. Hari itu para wanita ini berjuang keras. Dan mereka lihat kubur itu dibuka. Sebab Tuhan keluar dan dia bangkit dari kematiannya. Saudara memang tidak ketemu hari itu. Memang dikubur kosong akhirnya kubur itu saudara. Tapi paling tidak kerinduan mereka berhasil hari itu. Datang ke kubur itu dan terbuka. Saudara kenapa kok kubur Yesus yang disegel pakai batu itu perlu digeser batunya? Apakah Yesus gak bisa keluar? Kalau batunya gak digeser, bisa keluar gak saudara? Yesus bisa nembus gak? Oh bisa. Yesus pernah waktu dia sudah bangkit, dia menemui murid-muridnya dalam sebuah rumah. Dia nembus tembok loh. Setelah dia bangkit dia nembus tembok loh. Ketemu murid-muridnya semua syok, siapa ini? Dia ngomong ini aku, Yesus. Dan muridnya takut, iki setan ini. Yesus minta ikan goreng. Dikasih ikan goreng, dia makan. Setelah dia ngomong, dia kembali nembus tembok. Lah kok bisa? Dia bisa nembus tembok.
Tapi ketika dia bangkit, kenapa dia geser batu penutupnya saudara? Tembus saja selesai. Dia mau ngomong, aku kerjakan ini untuk saudara dan saya. Dia mau ngomong, kuburan tidak bisa menghalangi aku. Aku akan buka semua batu-batu kubur yang menutup. Dan dia mau berkata, saudara dan saya, engkau juga bisa membuat setiap batu yang sedang menutupi hidupmu, yang sedang menguburkan engkau akan bisa geser hari ini, amin. Dan kau keluar, bangkit dari keadaanmu. Dan kau menggeser semua batu yang sedang menguburkan hidupmu. Ada banyak orang mungkin hari-hari ini yang sedang dalam kuburnya. Pak, saya hidup betul, engkau mungkin hidup. Tapi ada hal-hal tertentu dalam hidupmu yang sedang di kuburan dan sedang ditutup oleh batu ini. Dan kau tidak bergerak kemana-mana, terbelenggu, terjebak di kuburan itu. Karena ada batu cukup besar nutupin hidupmu saudara. Tapi pasca tahun ini saudara, saya berdoa, kuasa kebangkitannya akan masuk dalam hidup saudara. Dan dengan kekuatan rohnya, engkau akan singkirkan batu itu, amin. Semua orang tempat ini, engkau akan singkirkan semua batu kubur yang menghalangi hidupmu, yang nutup hidupmu selama ini. Dan kau lihat terobosan, breakthrough besar engkau alami dalam hidupmu. Tapi kuasa itu perlu dalam hidup saudara. Amin. Engkau perlu kuasa kebangkitan yang membuat Yesus bangkit dari mati dan hidup. Kalau itu turun dalam hidup saudara, apapun saudara, akan kau geser dari hidupmu. Dan kau akan keluar menjadi pemenang-pemenang yang hebat, yang luar biasa. Sebab kuasa kebangkitannya masuk dalam kita saudara. Ayub adalah contoh yang paling bagus saudara. Orang yang sudah habis-habisan hidupnya saudara. Kita buka Ayub 19 ayat 25 sampai 26. Ayub pasal 19 ayat 25 dan ayat 26. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit dari atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Saudara, Ayub itu orang yang paling bagus digambarkan sebagai orang yang sudah dikubur hidupnya walaupun dia masih hidup. Dia kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, dan dia kena penyakit yang sangat parah. Sampai dia ngomong di ayat ini, kulit tubuhku rusak, dagingku pun lenyap habis dagingnya. Ngalami penyakit yang mengerikan. Dan orang itu sudah ada dikubur dan ditutup dengan batu. Ayub bisa mati dalam kepahitan hatinya. Karena dia mengalami semua yang buruk dalam hidupnya. Tapi yang hebat di ayat 25. Tetapi aku tahu. I know, aku tahu. Penebusku hidup. Tiba-tiba di semua kondisi yang berat, yang sukar. Yang sepertinya sudah akan nyaris mati di kuburan saudara. Tiba-tiba I know, aku tahu. Sebuah firman, satu penggal firman turun dalam hidupnya. Membuat dia tahu. Dan dia ngomongin nubuatan ini. Penebusku hidup. Kalau saudara baca ayat ini saudara. Ini bicara siapa? Yesus, my Redeemer lives. Dan dia akan bangkit dari atas debu. Penebusku hidup. Aku tahu yang menebus aku hidup. Kalau yang menebus aku hidup, aku yang sudah di kuburan ini akan keluar dan akan hidup kembali. Sekalipun dagingku, kulitku udah sangat rusak. Tapi aku tahu, aku akan keluar. Ayub lihat keadaannya tidak mungkin berubah. Tapi dalam rohnya ada satu ledakan. Saudara, kenapa firman perlu banget dalam hidup kita? Sampai kau berkata, I know, aku tahu ini. Firman yang masuk dalam hidupmu sampai kau berkata aku tahu Tuhan, I know. Itu akan membuat sebuah ledakan yang hebat dalam hidupmu. Bahkan orang yang sudah hancur hidupnya ini bisa bangkit kembali dan luar biasa. Penebusku hidup. Saudara, kata penebus itu bagus, redeemer dalam bahasa Inggrisnya. Goel, bahasa Hebrew, Ibraninya saudara. Apa arti redeemer atau goel ini? Seseorang yang membayar atau membeli kembali keluarga, kerabat dekat yang sudah terjual sebagai budak. Jadi ada seseorang yang adalah kerabat dekat yang bayar,
yang beli kembali, seseorang yang terjual sebagai budak. Itulah arti redeemer. Yang pertama yang Ayub katakan, aku ini keluargamu Tuhan, aku kerabat dekatmu Tuhan, yang harus engkau tebus, karena engkaulah penebusku. Tapi yang kedua adalah dia tahu, penebusan artinya apa yang hilang, yang mati akan dikembalikan kepadanya. Kalau engkau kepegadaian, narok rumahmu, narok emasmu dan kau terima uang, dan kau nggak bisa bayar, maka emasmu, barangmu yang pegadaian akan diambil, disita, karena kau nggak bisa bayar. Tapi kalau ada orang yang datang menebus, berkata, aku bayar berapa utangnya, sekian, dia bayar, dia akan ambil emasnya, rumahnya, balikin, nih balik buat kamu. Itulah kata redeemer atau goel. Dan hari Paskah, jatahnya kita kubur, kematian. Yesus datang ke tempat pegadaian itu. Setan, kepala pegadaian itu, yang sudah pegang hidupmu, kau tidak bisa bayar, mati hidupmu. Sebab kita menyerahkan hidup kita kepada setan sejak kita berdosa. Dia pegang dengan kuat, tidak akan tak kembaliin. Karena kau tidak bisa bayar. Yesus datang, dia berkata, aku bayar, kembalikan. Dan dia berikan hidupmu balik, saudara. Itulah yang Ayub teriakkan. You are my redeemer. I know, aku tahu, engkau akan menebus hidupmu. Dagingku, kulitku hancur habis. Hartaku habis, keluargaku habis. Tapi hari ini engkau hidup. Aku tahu, balik semua pasti. Kembali gak saudara? Kembali saudara. Kembali. Kembali. Itu peristiwa yang ajaib, yang besar. Orang yang sudah di lubang kubur, yang ketutup, gak ada perubahan. Tuhan hadir dan menolong orang itu. Melepaskan dia dari batu kubur yang menutup dia. Paskah ini bagus pesan Tuhan buat kita. Dia sudah menggeser batu itu. Sekarang kekuatan yang sama diberikan buat kita untuk kita menggeser batu kuburan hidup kita juga. Amin. Geser hari ini dan keluar, bangkit hidupmu. Itu yang pertama, penghalangnya. Yang kedua apa saudara? Kita buka Lukas 24. Lukas 24. Ayat 15 dan 17. 15 sampai dengan 17. Lukas 24 ayat 15 sampai 17. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Perhatikan ayat ini saudara, kalimat ini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Penghalang yang kedua adalah mata mereka yang gak bisa lihat. Hari itu mereka dua murid ini lagi jalan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka mau ninggalin Yerusalem. Kenapa keluar dari Yerusalem? Di kota itu mereka adalah murid-murid Tuhan yang sedang mengalami trauma yang sangat besar. Siapa yang gak trauma besar kalau mereka melihat guru mereka, Tuhan mereka, Mesias yang mereka percaya, itu ditangkap, disiksa, bahkan disalibkan dengan cara yang mengerikan. Saya tahu 11 murid trauma. Kalau engkau punya sahabat dekat, punya keluarga yang mengalami perlakuan yang sangat mengerikan. Trauma gak saudara? Itu traumanya sangat kuat. 11 murid alami. Dan mereka berkata, tinggalin aja Yerusalem. Ini kota yang mengerikan bagi kami. Semua pengalaman buruk di kota ini kami tinggalkan. Mereka ke Emmaus. Keluar tinggalin. Tapi apakah dengan mereka keluar dari Yerusalem ke Emmaus, trauma mereka, duka mereka, persoalan mereka selesai? Enggak saudara. Kalau cuma pindah kota, kita coba ubah segala-galanya, gak bisa berubah keadaanmu saudara. Sampai engkau punya kekuatan mengubah yang di dalammu saudara, amin. Engkau mungkin gak pindah, tetap di tempatmu. Kalau hatimu berubah,
maka semua pengalaman buruk yang kau alami bisa diubah Tuhan juga. Tadi pagi selesai saya khotbah saudara, ada satu pasang suami istri yang datang ke green room. Dia berkata, Pak, doakan kami. Saya bilang, kenapa? Kami 2 tahun tidak ke gereja, saya 2 tahun gak ke gereja. Kenapa? Sejak mamaku meninggal, kena COVID, aku mengalami trauma yang sangat besar. Dan 2 tahun ini, aku nangis, aku teriak-teriak kadang-kadang. Aku kayak orang gila Pak. Dibawa ke psikiater, gak bisa sembuh. 2 tahun yang mengalami semua yang mengerikan. Aku gak mau keluar, aku nangis diajak keluar jalan-jalan, aku gak mau. Cuma nangis dan teriak-teriak. 2 tahun dia ngalami. Sampai sekian hari lalu. Tiba-tiba aku tahu roh Tuhan datang dalam hidupku. Dan menyentuh hidupku. Dan tiba-tiba aku jadi tenang. Psikiater, psikolog tidak membantu. Tapi ketika Tuhan hadir, aku tenang. Dan kemarin Sabtu aku ngomong, Pak, ke gereja besok. Setelah 2 tahun gak ke gereja, Pak, ke gereja. Dibawa tadi pagi datang. Dan saya khotbah berkata, keluar dari lubang kuburmu. Dan dia berkata, aku Pak orangnya yang harus keluar dari lubang kubur itu. Aku 2 tahun di dalam kuburku. Aku takut dan mengerikan. Tapi hari ini pasca hari pertama. Aku keluar dan aku menang dari semua trauma dan ketakutanku dalam 2 tahun. Saya doakan dia. Sekiranya cari Tuhan, kejar dia. Supaya berubah hatimu. 11 murid trauma keluar dari Yerusalem. Jalan ke Emmaus. Mereka berkata selesai. Selesai semua. Semua pelayanan 3,5 tahun selesai. Kami kubur semua impian kami. Kami kubur semua yang kami kerjakan 3,5 tahun. Finish. Keluar ke Emmaus. Ketika mereka putuskan selesai semua. Yesus datang menjumpai mereka. Di jalan itu. Tapi Alkitab menulis. Ada sesuatu yang nutup mata mereka. Apa yang nutup saudara? Dikatakan mereka muram, berduka, nutup mata mereka. Bahkan ketika Yesus hadir dengan mereka jalan bareng. Mereka tidak tahu ini Mesias, guru mereka yang bangkit dari kematian. Mereka gak tahu. Hari ini ada banyak orang Kristen yang Yesus jalan dengan hidupmu saudara. Tapi kau tidak pernah tahu, tidak pernah lihat. Dia di sampingmu. Dia jalan dengan hidupmu saudara. Tapi matamu gak kebuka. Dan kau gak pernah tahu. Waktu kau diberkati. Kau gak tahu bahwa ini Tuhan. Kau pikir oh ini kerjaanku kok yang hebat. Dan aku berhasil. Bukan. Yesus yang jalan bareng saudara. Kalau keadaanmu baik semuanya. Bukan karena usahamu saudara. Yesus ada di sana. Kadang-kadang kau berkata aku ini untung semuanya baik. Karena kebetulan. Bukan kebetulan. Ada Yesus yang jalan bareng saudara. Cuma matamu gak bisa lihat dia. Dan waktu sekian jam. Yerusalem ke Emmaus. Hilang. Gak ada artinya apa-apa. Sebab 2 murid ini cuma cerita. Semua kesedihannya. Kamu gak tahu ada berita guru kami mati. Kamu gak tahu ada berita ini dia disiksa. Cuma itu saudara. Yang mereka keluarkan semua cerita mereka tentang gurunya yang disiksa, yang mati. Dan semua selesai. Seandainya mata mereka dibuka hari itu. Dan dia tahu Yesus bangkit dan jalan bareng mereka. Dalam sekian jam. Betapa banyak conversation, percakapan. Yang bisa mereka tanyakan pada Yesus. Tuhan, aku mesti ngapain? Setelah engkau bangkit ini, engkau pulang ke bapakmu, kami ini ngapain? Dia bisa punya banyak pertanyaan. Dan Tuhan bisa jawab semua pertanyaannya. Dalam sekian jam jalan bareng Yesus. Sebab ketutup matanya. Mereka cuma bisa ceritakan kondisi hati mereka. Kami kecewa, kami susah, kami sedih. Guru kami mati. Sampai mereka di Emmaus. Yesus ditahan, jangan pergi. Mampir ya, makan dulu dengan kami. Dan Tuhan Yesus duduk di sana.
Waktu mereka duduk bersama, Yesus berdoa dan memecahkan roti. Terbukalah mata mereka. Betul? Yesusnya hilang. Sayang saudara. Detik mereka buka matanya, tahu Yesus. Hilang. Udah gak bisa lagi conversation. Gak bisa ngomong lagi. Ada begitu banyak orang Kristen yang kasihan. Ketika dia hadir, engkau gak bisa lihat. Ketika dia tidak ada jauh, baru engkau tidak bisa dan engkau menyesal. Kenapa? Aku tidak ngomong dengan dia tadi. Engkau kehilangan kesempatan. Penghalang kedua adalah matamu. Sebab duka cita, semua keadaan yang kau alami, engkau tidak pernah bisa melihat. Dia jalan bareng saudara. Maria Magdalena, pada waktu datang ke kuburan itu, Yesus mendatangi dia. Face to face, berhadapan loh. Maria tanya, tukang taman, di mana mayat dari guruku? Di mana mayat dari Tuhanku disembunyikan? Tolong kasih tahu. Tukang taman, dia anggap tukang taman loh. Padahal lihat tuh saudara, ketemu loh. Sampai Yesus ngomong, Maria. Dia kesadar, hah? Mau dipeluk? Gak boleh. Aku akan pulang pada bapakku dulu. Kenapa? Begitu duka cita hatinya, susah hidupnya. Ketemu muka dengan muka, tetap dia tidak tahu saudara. Hari ini semua duka, persoalan, masalah yang nutup mata saudara, minta disingkirkan Tuhan. Supaya kau bisa lihat dia dengan jelas. Daud adalah orang yang hebat. Dia orang yang matanya sangat clear, jelas. Melihat Tuhan. Ketika dia 1 lawan 1 dengan Goliat. Tidak ada orang yang bantuin dia. 1 lawan 1. Hari itu mungkin takdirnya mati. Kalau dihitung di atas kertas, pasti mati. Anak kecil ini melawan raksasa, pahlawan Filistin, pasti mati. Tapi tahukah saudara, dia tidak mati saudara pada hari itu. Sepertinya dia bakal kalah. Dia ngomong waktu 1 lawan 1 dengan Goliat. Engkau datangi aku dengan lembing. Engkau datangi aku dengan pedang. Tapi aku datangi engkau dalam nama Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam. Tidak ada yang lihat kalau Tuhan menyertai Daud. Orang Israel tentara gak ada yang lihat kalau ada Tuhan menyertai Daud. Goliat gak bisa lihat. Orang-orang Filistin gak bisa lihat saudara. Satu-satunya orang yang tahu Tuhan menyertai dia cuma Daud tok saudara. Dan dia berkata, yang berdiri di sampingku bersama aku, Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam. Jehovah Sebaot juga artinya the gods of army. Dia Tuhan dari tentara atau dia panglima tentara. Dia berdiri bersama dengan aku. Ketika mata Daud terbuka saudara, dia takut enggak? Dia lihat Goliat. Dia enggak takut. Sebab dia lihat yang menyertai dia. Greater, lebih besar daripada musuhnya. Tuhan yang bersama dia bigger daripada musuhnya. Lebih gede dari musuhnya. Tuhan yang menyertai dia stronger, lebih kuat dari Goliat. Dan Daud begitu confidence, tenang. Bukan karena dia hebat. Sebab dia tahu, dia lihat siapa yang menyertai dia. Waktu dia tenang saudara, dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Saudara, orang yang tenang, kalau dia tahu Tuhan menyertai, orang itu akan tahu apa yang dia mesti kerjakan. Orang yang takut, yang bingung, yang dia kerjakan kacau. Tapi kalau orang itu tenang, dia tahu Tuhan menyertai dia. Dia tahu apa yang dia mesti kerjakan. Dan Alkitab nulis, dia lihat musuhnya Goliat. Dan hari itu Daud pergi ke sungai. Dia ambil 5 batu licin, betul? Alkitab nulis. Dia pilih dari dasar sungai 5 batu licin. Saya pikir oh ya batu licin. Tapi bahasa Inggris bagus. Menjelaskan lebih detail bagus. Bukan licin sebenarnya. Round stones. Batu yang bunder. Bulat dan licin. Bukan cuma licin toh. Tapi bentuknya dia pilih benar-benar yang bundar. Kenapa dia pilih 5 yang bundar saudara? Ini bagus. Sebab kalau batu itu bentuknya kotak. Bentuknya oval. Dipakai untuk ali-ali. Atau dipakai untuk bahasa Jawa apa ya? Melintang ya. Tembak itu ya. Ketapel ya. Kalau oval itu larinya enggak karuan. Betul?
Sebab dia nggak bisa lurus, bisa muter di udara saudara. Dan nggak bisa tepat sasaran. Dia pilih smart, dia tahu. Yang kita pilih batu bundar yang licin dia ambil 5. Kenapa 5 saudara? Kenapa 5? Kok nggak satu aja? Bukankah cuma satu Goliatnya? Sekali tembak dia terbah, tumbang. Dia ambil 5. Ini orang yang hebat saudara. Matanya kebuka. Itu disebut dengan preparation, persiapan. Seandainya satu batu meleset. Aku masih punya kedua, ketiga, keempat, kelima. Tuh Pak, apakah bisa meleset? Kita gak pernah tahu, betul? Kita gak pernah tahu. Tuhan mau batu yang keberapa yang bunuh Goliat, gak pernah tahu. Kenyataannya nanti setelah selesai ceritanya, batu yang pertama langsung bunuh. Tapi kita gak pernah tahu batu yang keberapa yang akan bunuh dia. Ini orang bijaksana. 5 dia ambil. Ini ngomong apa saudara? Preparation, persiapan. Hidupmu kalau engkau mau ngalami Tuhan dengan ajaib, dengan hebat. Engkau bisa pukul musuhmu dengan sangat kuat. Saudara perlu persiapan. Banyak orang Kristen yang aneh. Yang berkata, oh kita gak usah ngapa-ngapain. Biar Tuhan yang bekerja buat kita. Kita gak usah ngapa-ngapain. Gak usah persiapan, gak usah nyiapin apa-apa. Santai aja. Biar Tuhan yang kerja buat kita. Salah saudara. Kalau engkau pengen dia kerja dengan maksimal dalam hidupmu, siapkan hidupmu. Saudara ingat sekian tahun yang lalu kita pernah ikut seminar. Di gereja lama Pak Petrus aku ngajar tentang wadah besar. Ingat gak? Saya masih ingat sampai hari ini saudara. Saya bersyukur. Selalu Tuhan ngomong begitu banyak semua pelajaran di masa lalu. Semua pelajaran yang diberikan saya ingat. Dan bukan cuma ingat, praktek. Jangan ingat tok saudara. Wadah besar. Artinya dia mau ngomong sama kita. Kalau engkau pengen mencapai yang besar dalam hidupmu saudara. Engkau mesti punya wadah yang gede saudara. Apa itu? Preparation, menyiapkan hidupmu dengan baik. Daud ini orang yang sangat menyiapkan hidupnya. 5 batu. Kalau aku tembak yang pertama gagal. Punya yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalaupun satu batu bunuh raksasa itu. Mungkin terjadi. Raksasa kedua muncul. Untuk belain Goliat. Tetap aku punya senjatanya. Untuk tumbangkan raksasa kedua. Kalau muncul raksasa ketiga. Tetap aku punya persiapan batu. Tumbangkan yang ketiga. Ini orang hidup yang ngitung semua dengan sangat bagus. Kita hari ini saudara saya ajarin. Setiap kita mari prepare siapin hidupmu. Untuk kau terima perkara besar dari Tuhan, amin. Perlu persiapan. Jangan ngomong Tuhan aja, gak usah ngapa-ngapain. Salah. Siapkan hidupmu dengan baik. Dan kau lihat semua raksasa dalam hidupmu akan tumbang satu persatu. Ada berapa raksasa hidupmu hari ini? Kalau kau punya senjata cukup banyak batu itu saudara. Akan kau tumbangkan semua raksasanya. Jangan sampai tembakan pertama meleset. Dan dia menyerang balik. Dan kau kehabisan senjata. Lari. Tapi Daud tahu. Aku siapin 5. Batu yang bulat, yang licin. Dan dia lihat musuhnya habis. Hancur. Mata yang melihat. Itu penting saudara. Ketutup mata murid-murid hari itu. Dan mereka tidak bisa dapat banyak. Penghalang kedua. Roh kebangkitan dalam hidup kita. Adalah mata yang tertutup. Minta hari ini buka mataku Tuhan. Dan aku tahu bagaimana aku bangkit dari keadaanku. Amin. Yang ketiga yang terakhir. Lukas 24 ayat 45. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kok sampai Tuhan ngomong, Tuhan buka pikiran mereka. Ada pikiran yang tertutup hari itu. Ada pikiran orang Jawa bilang dedel pikirannya. Ya kan, dedel. Bahasa Inggrisnya apa? Dedel. Ya kan, dedel ya. Dam, buntu, ha ho, katanya apa? Ho, ha, itu saudara. Saudara jangan sampai ada jemaat HTI ya yang ho ya. Bikin malu tahu enggak? Jadi orang yang cerdas, amin. Jangan ha. Kamu bisa buat ini, ha? Bisa ini, ha? Bikin malu saudara. Nanti tanyai gereja mana? Ojo ngaku bilang HTI lo ya. Nek sampai saudara haho, jangan aku bilang hati. Pokoknya gereja, aku gak gereja mana-mana gitu aja saudara. Saya malu saudara. Piye to pendetanya orang gendah. Nggak ngajari jemaat sampai haho. Saudara ini,
Orang yang dibuka pikiran mereka. Sebab murid-murid itu saudara, hari itu Yesus rada gemes sebenarnya dengan murid-muridnya loh saudara. Ini orang yang paling dekat dengan dia loh saudara. 11 orang, yang satu udah mengkhianati toh, udah mati kan, udah bunuh diri. Karena dia jual Yesus 30 keping perak, yang kita kemarin hari Jumat kita cerita, dijual, bunuh diri dianya, tinggal 11. Terus Tuhan buka pikiran yang 11 ini, kenapa saudara? Sebab mereka itu berkali-kali diomongin Tuhan. Diomongin, aku ini akan menderita. Mati disalibkan, hari ketiga bangkit. Nggak ngerti. Hah? Nanti lagi, aku ini akan mati diserahkan, hari ketiga akan bangkit. Hah? Itu saudara, baca ayatnya. Itu berkali-kali Yesus ngomong, tidak ngerti-ngerti saudara. Yang hebat Petrus. Satu kali Yesus ngomong itu. Dan dia berkata, tidak boleh terjadi dalam hidupmu. Dan dia tarik Yesus. Tidak boleh terjadi. Engkau tidak boleh mati. Ditarik saudara. Yesus ngomong apa? Engkau memikirkan pikiran manusia dan bukan pikiran Kristus, pikiran Tuhan. Yang kau pikirkan pikiran manusia dan bukan pikiran Tuhan. Langsung Yesus ngomong, syaiton dirajam. Gitu, dihardik itu, setan keluar kamu nih. Gitu, dihardik loh saudara. Kalau bahasa Arabnya syaiton dirajam. Wah, itu diomongin sama Petrus saudara. Saking Yesus jengkel banget. Kenapa? Pikirannya gak sampai. Oh bagus saudara. Pikiran Petrus bagus kok, jangan sampai Yesus ini nanti mati. Jangan mati dia. Bagus gak? Bagus. Tapi Tuhan tidak sedang nyari pikiran bagus kok saudara. Dia cari pikiran yang benar. Dia buka pikiran kita supaya engkau punya pikiran yang benar. Kalau cuma pikirannya bagus, Tuhan gak pakai kok saudara. Dia pengen benar gak yang lu pikirin. Sekalipun hari itu dia mesti melewati semua. Dia ngomong, lu mesti mikir yang benar. Hari itu dibuka pikiran mereka. Waktu Tuhan Yesus menjumpai mereka setelah kebangkitannya. Di kamar tertutup itu loh dia ngomong. Dibuka pikirannya. Dan engkau mengerti kitab suci. Kalau pikiran saudara dibuka oleh Tuhan. Engkau mengerti kitab suci. Pengalaman Ayub. Jadi pengalaman saudara. I know. Kenapa? Pikirannya dibuka. I know, aku tahu. Penebusku hidup. Dan tiba-tiba dia dilepaskan dari semua keadaannya. Amin. Karena dia berkata, I know, I know, I know. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Ayat terakhir. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Semua cara pikir kita yang salah harus ditawan. Diapain saudara? Dipenjara. Pikiran yang salah dipenjara. Setiap kali engkau memenjarakan pikiran yang salah, maka engkau sedang membebaskan pikiran Kristus kerja. Amin. Tapi kalau engkau memenjarakan pikiran Kristus, maka pikiran duniawi yang kerja. Itu pilihannya saudara. Dikatakan di sini, kami menawan pikiran manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran manusia yang kayak apa saudara? Di atas dikatakan, kami patahkan setiap siasat orang, setiap rencana, setiap planning, semua keinginan manusia yang dari manusia. Kami patahkan, kami hancurkan yang dari manusia. Semua cara pikir manusiamu, rencana manusia, keinginan manusia, patahkan. Yang berikutnya, kami robohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dirobohkan semua tugu-tugu, benteng-benteng yang dibangun oleh kesombongan pikiran manusia. Detik pikiranmu sombong, dikatakan robohkan semua benteng-benteng itu. Dan juga semua pemikiran yang menentang pengenalan akan Allah. Robohkan itu. Disitulah engkau kenal dia. Hari ini pikiran dunia, pikiran yang bukan dari Tuhan, dipenjara saudara, penjarakan dan bebaskan pikiran Kristus. Kalau 3 perkara ini bisa kau terobos, engkau menggeser batu kubur. Matamu dibuka Tuhan, pikiranmu dibuka Tuhan, roh kebangkitannya
kerja dalam kita. Bukan cuma jadi orang Kristen yang baik, tapi orang Kristen yang punya kuasa hidupnya. Kapan? Now, sekarang. Tubuh yang mortal ini, tubuh yang tidak kekal ini akan diubah oleh Tuhan. Sementara kita hidup, kita mengerjakan semua kehendak Tuhan dan kuasa pekerjaan yang ajaib. Sebab roh kebangkitannya bukan kerja nanti saudara. Now, sekarang kerjanya ketika saudara dan saya masih hidup. Roh itu akan kerja membangkitkan hidup saudara dari semua keadaan yang kau hadapi hari ini. Amin. Saya berdoa hari ini, engkau nangkep di rohmu hari ini. Tuhan, aku harus geser batu itu. Buka mataku, buka pikiranku. Dan aku alami seperti Yesus yang bangkit dari kematian. Hari ini aku pun akan bangkit menjadi pemenang yang luar biasa. Amin. Tutup Alkitab saudara. Kita berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. For I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify that His life within me cry. I know my Redeemer lives. And I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify that His life within me cry. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify that His life within me cry. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify that His life within me cry. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify that His life within me cry. I know my Redeemer. Let all creation testify that His life within me cry. I know my Redeemer. Let all creation testify that His life within me cry. I know my Redeemer lives. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau minggu lalu saudara hadir ibadah sore, Pak Daniel Panji yang khotbah, ya kan? Dalam ibadah sore, kita mendoakan beliau. Dan dia mendoakan pastoral minggu sore. Tapi sebenarnya saudara, waktu beliau datang ke Semarang, Tuhan ngomong, kamu akan dapat sesuatu di kota ini. Tuhan udah ngomong. Dan sepanjang minggu itu dia nunggu Tuhan, kapan ya Tuhan?
Dan siang hari dia siapkan firman. Tuhan ngomong, hari ini kamu akan didoakan. Dan kamu mendoakan. Tapi dia ngomong, Pak aku takut ngomong. Aku terus melawan suara dalam hatiku. Dan hari itu dia melayani kita. Sampai dia khotbah selesai. Khotbah selesai. Dia duduk di sana. Waktu diserahkan mic kepada saya tahu tiba-tiba roh Tuhan turun dan dia ngomong, minta didoakan. Minta didoakan. Semua pastoral dan leader maju ke depan, minta didoakan. Dan saya undang, Pak tolong doakan kami. Waktu dia maju dia tahu, dia bilang roh Tuhan tepat sekali. Sebelum kita minta didoakan, dia ngomong, doakan aku dulu. Ya kan? Doakan aku dulu. Sebab Tuhan sudah ngomong sama dia, cuma dia takut. Dia berkata, terima kasih Pastor. Engkau dengar dia ngomong, Tuhan ngomong. Dan kau mentaati Tuhan. Kita mendoakan hamba Tuhan ini. Setelah selesai didoakan, dia mendoakan kami semua yang ada. Dan akhirnya doain semua saudara kan? Didoain semua. Saya tahu itu Tuhan saudara. Kadang-kadang manusia itu pikiran kita penghalang terbesar buat kita, amin. Tapi kalau Tuhan mau dan kita ini buka pikiran kita, maka dia tidak akan melewatkan, tidak miss perkara-perkara yang ajaib itu saudara. Selesai dia khotbah, kami masuk ke green room, dia masih nangis. Dia ngomong, Pastor terima kasih. Ini yang aku tunggu sebenarnya. Kenapa aku ke Semarang? Tuhan berkata di Semarang kau bakal dapat sesuatu. Khotbah di sana, dapat sesuatu. Aku tunggu hari ini, aku pikir selesai semuanya. Khotbah 3 kali selesai. Ternyata di sesi terakhir, untung kamu peka dan Tuhan menjamah hidupku. Dia ngomong aku tuh seperti punya jubah dan jubahku itu koyak. Rasanya aku sangat lemah, koyak jubahku. Tapi detik engkau doain aku, kau tumpangi tangan dan jemaat mendoakan aku. Aku tahu semua koyakan dalam jubahku ditutup sama Tuhan. Semua lubang ditutup sama Tuhan. Dan setelah saya didoakan aku tahu, aku punya jubah yang baru dia ngomong. Dan aku kembali dengan sebuah kekuatan kemenangan yang baru. Amin. Betapa pikiran kita itu penghalang terbesar saudara. Tapi untung Tuhan seringkali coba bicara terus. Supaya apa yang baik tidak terhalang. Amin. Tuhan kita mau memberikan banyak buat hidup kita saudara. Kalau engkau berhasil membuka batu kubur itu. Kalau engkau berhasil memandang dia. Kalau engkau berhasil mengambil pikirannya dimasukkan. Hari ini minta ke Tuhan. Kita ngalami itu saudara, amin.